Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Herlangga dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 2022018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isu kekayaan intelektual dalam era digital. Oke, yang pertama, kita masuk ke pengertian kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merujuk pada hak-hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik suatu karya intelektual. Karya intelektual ini dapat berupa penemuan, hasil peneliti, inovasi, desain, merek dagang, dan hak cipta atau rahasia dagang. Tujuan dari perlindungan kekayaan intelektual adalah untuk memberikan insentif kepada para pencipta dan pemiliknya agar dapat memanfaatkan hasil karyanya tanpa takut dicuri atau ditiru oleh orang lain. Ada beberapa bentuk kekayaan intelektual yang umum diketahui antara lain. Yang pertama ada hak cipta, yaitu memberikan hak eksklusif atas ekspresi kreatif seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak komputer atau software. Yang kedua ada paten, yaitu memberikan hak eksklusif atas penemuan baru dan inovatif yang memiliki manfaat teknis. Yang ketiga merek dagang, yaitu memberikan hak eksklusif atas merek, logo, atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan tertentu. Yang keempat adalah desain industri, yang memberikan hak eksklusif atas tampilan dan bentuk produk yang kreatif dan unik. Yang kelima, yaitu rahasia dagang, yang merupakan informasi rahasia yang memberikan keuntungan kompetitif kepada suatu perusahaan dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, isu kekayaan intelektual dalam era digital, yaitu merupakan topik yang relevan dan kompleks dalam era di mana teknologi digital semakin mendominasi kehidupan kita. Isu-isu terkait kekayaan intelektual menjadi semakin penting dan kompleks. Kekayaan intelektual mencakup berbagai aspek termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Isu-isu utama terkait dengan kekayaan intelektual dalam era digital adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perlindungan hak cipta. Di era digital, karya-karya seperti musik, film, buku, dan gambar dapat dengan mudah diakses, dibagikan, dan didiskusi secara elektronik. Namun hal ini diberikan potensi pelanggaran hak cipta dan pembajakan menjadi lebih mudah. Pemilik hak cipta harus menghadapi tantangan dalam melindungi karyanya dan mencegah peredaran ilegal. Yang kedua, untuk pembajakan digital, yaitu peredaran ilegal karya intelektual dalam bentuk pembajakan menjadi permasalahan besar dalam era digital. Situs-situs pembajakan, alat-alat untuk menghindari perlindungan hak cipta, dan berbagi ilegal mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pemilik hak cipta. Ketiga, inovasi dan paten. Inovasi teknologi digital berkembang dengan cepat, menemukan cara untuk melindungi penemuan teknologi dan memberikan insentif kepada para penemu melalui sistem paten menjadi penting, tapi juga menimbulkan isu terkait dengan paten perangkat lunak praktik atau paten retro yang menuntut dengan tidak adil. Yang keempat ada merek dagang dan reputasi merek. Di era digital, merek dagang sangat penting untuk membedakan produk dan layanan di pasar yang penuh persaingan. Namun internet dan media sosial juga memberikan kemampuan untuk dengan mudah menyebarkan informasi palsu dan merugikan merek secara cepat, sehingga mengancam reputasi merek tersebut. Yang kelima, penggunaan data dan privasi. Di era digital, data menjadi aset yang berharga. Pertukaran informasi dan data pengguna meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna, tapi juga menghadirkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi. Yang keenam, berbagi pengetahuan dan kekayaan intelektual terbuka. Ada juga gerakan global untuk memperluas akses pengetahuan dan sumber daya intelektual dengan berbagi secara terbuka. Meskipun bisa memicu inovasi dan pembelajaran, juga mengurangi insentif para pencipta dan inovator baru. Selanjutnya, permasalahan serius dalam era digital,
Yang itu pertama pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seorang atau entitas menggunakan, mendistribusikan, atau menggandakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Ini mencakup penggunaan karya-karya seperti musik, film, buku, gambar, dan perangkat lunak secara ilegal. Contoh adalah pengunduhan dan membagikan konten yang dilindungi hak ciptanya tanpa izin, atau melakukan tampilan publik karya tanpa membayar royalti yang seharusnya. Yang kedua ada pembajakan. Pembajakan terjadi ketika seorang atau kelompok menciptakan salinan ilegal dari suatu produk yang dilindungi hak cipta dengan tujuan mendistribusikan atau memperoleh keuntungan dari penjualan produk tersebut tanpa izin. Selanjutnya, yang ketiga ada konten ilegal, mencakup berbagai jenis materi yang melanggar hukum, etika, dan kebijakan platform. Ini bisa termasuk konten pornografi anak, materi teroris, diskriminatif, atau mengandung kekerasan ekstrim. Konten ilegal juga mencakup segala bentuk materi yang melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pelanggaran hak cipta. Yang pertama, memperkuat dan menghormati hak cipta dan hukum kekayaan intelektual. Yang kedua, menerapkan teknologi keamanan digital untuk melacak, menghentikan, membacakan, dan pembayaran konten ilegal, penyebaran konten ilegal. Yang ketiga, ada mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan mencari alternatif legal untuk mengakses konten. Yang keempat, meningkatkan wawasan platform online untuk mencegah penyebaran konten ilegal. Yang kelima, mendorong pelaku industri untuk berperan aktif dalam melindungi hak cipta, hak kekayaan intelektualnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan narasi dari Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Legalitas Kementerian Hukum dan HAM RI, dan selanjutnya dilanjutkan ada dari pendapat para penggiat seni di Indonesia. Selamat menyaksikan. Banyak perdebatan di sosial media tentang penggunaan karya intelektual dalam menciptakan sebuah karya baru. Ada yang kontra, ada juga yang menganggap hal itu wajar. Dari sini, kita melihat bahwa ternyata masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya menghormati sebuah kekayaan intelektual. Tapi, apa sih sebenarnya kekayaan intelektual itu? Kekayaan intelektual adalah suatu karya yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dimana dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Ini Pak Iqbal dari Kementerian Hukum dan HAM. Semua hal mengenai kekayaan intelektual adalah bagian dari kementerian ini. Hak kekayaan intelektual adalah suatu bentuk perlindungan terhadap karya-karya yang dihasilkan tadi, di mana jenis-jenis kekayaan intelektual itu sendiri terdiri dari dua, yaitu pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan yang terkait dengan industri. Hak kekayaan industri itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Pertama ada paten, ada desain industri, ada merek, ada rahasia dagang, dan varietas tanaman. Kali ini kita akan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang timbul secara otomatis atas suatu ciptaan berupa karya di bidang seni atau sastra atau bahkan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang dimaksud dengan wujud nyata adalah ketika kita sudah mentransformasikan ide menjadi sebuah lagu, film, buku, puisi, dan sebagainya. Jadi, walaupun belum didaftarkan secara resmi, sudah otomatis mendapatkan perlindungan. Selanjutnya adalah apa sih hak yang dimiliki oleh seorang pencipta? Kita sebagai pencipta itu mempunyai dua hak. Pertama hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ada hak yang dimana kita diakui sebagai penciptanya, dan kedua adalah hak dimana kita bisa menggunakan ciptaan kita tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Pada prinsipnya bahwa setiap orang yang ingin menggunakan karya kita itu harus mendapatkan izin dari kita terlebih dahulu. Misalkan kalian seorang pencipta lagu, kemudian ada pihak lain yang ingin menggunakan lagu kalian tersebut untuk kebutuhan komersil, misalnya iklan, film, dan sebagainya. Maka kalian berhak mendapatkan royalti dari penggunaan tersebut. Tapi yang perlu kita tahu juga bahwa jangka waktu perlindungan untuk tiap jenis karya itu berbeda-beda. Untuk ciptaan jenis tertentu, contohnya seperti musik, lagu, atau buku misalkan, itu jangka waktu perlindungannya adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun
ke depannya. Ada jenis ciptaan yang lain, misalkan seperti potret, karya fotografi, karya sinematografi, itu pelindungannya adalah 50 tahun. Lalu, selama dalam masa perlindungan tersebut, bagaimana apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan karya kita tanpa izin atau melakukan pelanggaran terhadap hak cipta kita? Kalau merasa bahwa ada orang lain menggunakan karya kita tanpa izin, ya kita bisa melakukan teguran. Pertama, kepada mereka, tolong jangan gunakan karya saya dengan sembarangan, harus izin dulu dan sebagainya. Kalau tidak, maka kita berhak untuk melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Namun ada mekanisme lain nih. Jadi apabila teman-teman di sini menemukan karyanya di upload di media sosial tertentu, karya fotografi misalkan, nah kalian merasa bahwa orang itu memasang foto tanpa izin, maka kita bisa meminta atau mengajukan permohonan penutupan hak akses atas konten tersebut. Sebagai seorang kreatif, kita juga perlu melakukan langkah-langkah untuk melindungi karya cipta kita sendiri. Coba yuk kita tanya teman-teman kreatif kita, bagaimana sih mereka melindungi karya mereka? Saya akhirnya mengumpulkan semua data yang saya punya. Dari pertama kali email klien masuk, pembahasan mengenai konsep project mural tersebut, dari mana ide-ide itu saya berasal. Karya digital itu lebih mudah mengetahui bagaimana kepemilikan karya itu karena ada jejak digital di situ. Secara elektronik kita bisa melihat kapan karya itu dibuat, bagaimana sejarahnya. Kalau karya dibuat di Photoshop ada layers-layersnya di situ. Salah satu trik kita tuh pada saat kita pameran di showroom kita itu bukan cuma hasil akhir toh, tapi juga proses pembuatan. Jadi begitu ada yang claiming karya itu, kita bisa klaim balik gitu loh. Ini prosesnya tanggal sekian. Makanya kita agak rajin posting di sosial media karena buat timestamp-nya itu buat bukti. Saya ingin menyarankan kepada teman-teman untuk mulai mendokumentasikan lah seluruh ciptaannya, terutama dalam bentuk pencatatan ya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang sudah online kok, nggak usah khawatir, nggak usah perlu datang ke kantor dengan bawa berkas dan sebagainya, cukup mengupload. Nah, di mana yaitu kita sudah mempunyai medianya, yaitu di ehakcipta.dgip.go.id. Sekarang jadi lebih ngerti dong kenapa hak itu penting. Jadi, semoga dengan kita lebih tahu tentang haki dan fungsinya, kita dapat lebih sadar dan menghormati pentingnya haki di kehidupan kita sehari-hari. Sumber ide itu sekarang era internet itu kan banyak banget ya. Nah, jadi harusnya level meniru itu udah lewat lah gitu loh. Nah, di industri kreatif itu kan pelakunya makin rame nih. Jadi gimana kita bisa muncul di kerumunan itu adalah dengan memunculkan identitas kita, yaitu passion kita, ciri khas kita, yang menjadi diferensiasi kita, sehingga kita bisa menjadi seorang atau desainer yang berbeda dengan desainer lain. Kalau memang terinspirasi, kasih tahu aja di awal. Misalnya terinspirasi dari si artis A, ya kontak sama artis A itu, dekati sumber inspirasinya, tapi jaga jarak dari karyanya. Jadi jangan terlalu dekat, karena gimana pun juga setiap pribadi yang kreatif itu bukan mesin fotokopi gitu loh, nggak cuma jiplak gitu aja. Silakanlah berkreasi sebaik mungkin, sehebat mungkin. Tapi ingat, jadilah konten kreator yang beretika. Buat karyanya dan pahami hukumnya. Oke, cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Ahmad Iqbal sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Legalitas Kementerian Hukum dan HAM di Republik Indonesia, dan ada beberapa pendapat dari para penggiat seni di Indonesia, yang dimana Pak Iqbal sebagai Kepala Seksi menjelaskan mulai dari awal bagaimana kita bisa mendaftar haki tersebut sampai masa dari expirednya masing-masing hak cipta tersebut. Cukup jelas tadi yang disampaikan, dan ada beberapa pendapat dari para penggiat seni yang dimana kekhawatiran mereka terhadap plagiat konten-konten di era digital semakin mudah. Saya rasa cukup sekian presentasi video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi